Terus yang kedua teman-teman, potensi banyak lubang terperosok, hati-hati ya. Jadi biasanya galian-galian proyek atau bahkan mungkin memang precast-nya rusak ya, belum diperbaiki entah kenapa, atau trotoar yang nggak rata. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Murad Maulana. Lanjut lagi ya teman-teman. Ini saya udah di penghujung jalan Petojo Melintang. Nah, di depannya itu Jalan Suryo Pranoto, jadi halte busway Petojo. Oke teman-teman, saya bahas mengenai resiko-resiko yang dihadapi para pejalan kaki ketika jalan di perkotaan atau di kota metropolitan, atau katakanlah sebagai contohnya nih, misalnya di Jakarta. Yang pertama, resiko diserempet ya, entah diserempet motor, mobil, atau kendaraan lainnya ya, sejenisnya, bajai. Apa saya pernah saya hampir kena motor. Nah, itulah mengapa kadang-kadang perlu kewaspadaan dan hati-hati. Tapi gini teman-teman, kita udah hati-hati, udah waspada, orang pengendara motornya yang kadang-kadang ugal-ugalan. Jadi akibatnya mencelakai orang lain. Nah, di serempet kendaraan ini, baik ketika menyeberang kayak sekarang nih di zebra cross ada lampu merah, ataupun ketika kita di trotoar. Ini Jalan Suryo Pranoto sebagai contohnya, ketika saya pulang biasanya banyak kendaraan yang naik ke atas. Itu pertama. Jadi potensi diserempet. Terus yang kedua teman-teman, potensi banyak lubang terperosok, hati-hati ya. Jadi biasanya galian-galian proyek atau bahkan mungkin memang precast-nya rusak ya, belum diperbaiki entah kenapa, atau trotoar yang nggak rata. Itu potensi resiko yang kadang-kadang seringkali membuat kita terperosok, jatuh, terpleset dan lain sebagainya. Itu yang kedua, dan itu sering terjadi dan ada banyak kasus contoh ya, teman-teman yang terperosok. Saya apakah pernah? Saya pernah sekali, tapi itu karena kelalaian saya. Mundur-mundur, tahunnya di belakangnya lebih tinggi. Bentar teman-teman, saya beli buah dulu ya. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Tadi beli buah dulu. Biasa langganan buah pandut. Jadi kalau teman-teman ada yang lewat Suryo Pranoto bisa mampir dulu ke buah pandut ya. Lanjut ya teman-teman, potensi resiko yang jalan kaki di perkotaan atau kota metropolitan, entah di trotoarnya atau bahkan mungkin di sekitar kantor gitu ya. Jadi yang pertama, saya ulang sedikit ya. Yang pertama, diserempet ya kendaraan, entah ketika nyebrang, entah ketika di trotoar ya. Terus yang kedua, terperosok, terpleset, karena memang ada aja gangguan-gangguan kerusakan trotoar ya, atau mungkin jalan ada lubang jalan. Nah, yang ketiga teman-teman, kabel. Hati-hati, ini juga menjadi potensi resiko nih ketika kita jalan kaki. Kabel melintang itu di Jakarta kan kadang kayak ini nih misalnya, walaupun ini nggak di tengah jalan tapi kan membahayakan ya. Tapi ada yang di tengah gitu, terlalu menjuntai, dan hati-hati itu bisa nyangkut tangan, kaki ya, badan kita. Harus hati-hati teman-teman. Kabel itu
apa ya, di sini tuh masih ya semrawut ya, di beberapa tempat kayak di Abdul Muiz ya, contohnya misalnya yang sering saya lewati itu teman-teman. Terus yang keempat, ketika kita jalan kaki ya, walaupun ini mungkin di luar yang kelihatan, yang keempat ini biasanya memang polusi, ini yang paling berat ya, asap knalpot motor, mobil. Dan yang keempat ini nggak kelihatan, hanya bisa dirasa. Memang bisa dikatakan kelihatan juga kalau memang tuh asapnya misalnya hitam mengepul tapi sejatinya kalau sudah lama itu kan dia udah hilang gitu, tapi nggak kelihatan dan akhirnya bercampur ya, jadi debu ya, kita kehirup ya, jadi napas pun jadi nggak enak. Jadi polusi ini yang paling berat ya, yang paling berat, potensi risiko yang paling berat. Kalau saya menyiasati jalan kaki ya, tapi gimana ya, menghindari apa ya, yang banyak kendaraan tuh agak susah juga sih ya. Paling nggak saya yang banyak pohonnya deh, kayak di jalan kesehatan itu kan ada banyak pohon, jadi apa ya, udara kotor bisa CO2 nya diserap sama pohon. Makanya itulah pentingnya pohon di sepanjang trotoar itu teman-teman, bila perlu yang bisa menyerap CO2 lebih banyak ya. Potensi polusi itu udah pasti kalau di kota metropolitan. Oke, jadi sementara 4 itu dulu ya teman-teman, nanti disambung lagi karena ini udah nyampe di Menara BTN nih ya, nggak jam ada ya. Intinya semua itu sudah apa ya, ada potensi itu selalu ada, makanya kenapa ada manajemen resiko ya, untuk meminimalisir resiko-resiko yang ada. Kayak misalnya kalau polusi ya pakai masker, misalnya jalannya banyak yang robot ya kalau itu agak susah tapi paling nggak minggir aja dulu, jangan di tengah ya. Jadi resiko itu paling nggak ada solusi untuk kita bisa menghindarinya, paling nggak gitu ya. Makanya kenapa ada ilmu khusus manajemen risiko, karena semua apapun itu ada resiko ya, tinggal kita meminimalisir resiko tersebut. Oke, itu aja ya teman-teman celoteh kali ini. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaki, salam sehat selalu.